Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas speech act atau tindak tutur. Nah, speech act ini masuk ke dalam kajian pragmatik ya. Di dalam linguistik ini speech act masuk ke dalam kajian pragmatik atau bahasa dalam penggunaan sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan speech act? Speech act itu secara sederhana adalah doing something via language atau melakukan sesuatu dengan menggunakan perangkat bahasa. Jadi dengan mengucapkan sesuatu tersebut atau kalimat tertentu, maka sesungguhnya dia itu sedang melakukan sesuatu, entah itu perintah atau janji dan lain sebagainya. Nah, untuk elemen-elemennya ada 3 ya. Untuk elemen-elemennya speech act ini ada 3. Yang pertama ada locution, yang kedua illocution, dan yang ketiga adalah perlocution. Apa yang dimaksud dengan locution? Locution itu adalah ucapan itu sendiri. Jadi produksi ucapannya itu adalah locution. Sedangkan illocution adalah dampak yang diinginkan oleh si pembicara dengan mengucapkan kalimat tertentu. Itu yang kita sebut sebagai illocution. Sedangkan perlocution adalah dampak yang diinginkan terhadap si pendengar. Jadi dengan mengucapkan sesuatu, dampak dari si pendengar itu seperti apa responnya. Nah, saya akan ambil contoh misalnya di dalam sebuah perkuliahan dimulai pada jam 8, terus kemudian perkuliahan tersebut sudah berjalan selama 40 menit dan tiba-tiba ada seorang mahasiswa, sebut saja si A, datang di tengah-tengah perkuliahan tersebut. Nah, melihat si A, kemudian dosennya itu bertanya, "What time is it?" atau jam berapa sekarang. Nah, ungkapan jam berapa sekarang, oke, dalam konteks tersebut itu kita sebut sebagai locution. Oke, jadi ucapan what time is it atau jam berapa sekarang itu kita sebut sebagai locution. Sedangkan maksud dari dosen tersebut dengan mengatakan what time is it atau jam berapa sekarang itu kita sebut sebagai illocution. Nah, sehingga di sini what time is it atau jam berapa sekarang ini meskipun bentuknya adalah kalimat tanya, tetapi kita semua paham bahwa itu bukan bertanya tentang jam. Tapi ada maksud lain, ada illocution yang diniatkan oleh si dosen tersebut dengan berbicara ungkapan tersebut. Apa maksud lainnya? Maksudnya adalah ungkapan what time is it bukan bertanya tentang waktu, tetapi dalam konteks tersebut adalah dia expressing an upset atau menunjukkan rasa kesal. Kok sudah 40 menit berjalan baru datang? Atau bisa jadi dia adalah demanding, memerintah, jangan telat lagi ya. Jadi kata what time is it itu bisa dimaknai seperti itu. Nah, jika niat dari dosen tersebut mengucapkan what time is it adalah untuk menunjukkan rasa kesal atau misalnya untuk memerintah supaya tidak telat lagi, itu kita sebut sebagai illocution. Nah, sedangkan perlocutionnya adalah kesadaran dari si mahasiswa tersebut bahwa dosennya ini lagi kesal dan memintanya untuk tidak terlambat lagi. Itu yang kemudian kita sebut sebagai perlocution. Nah, supaya ungkapan tadi, supaya speech act tadi dari locution bisa berubah menjadi illocution dan perlocution, itu ada kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai felicity condition. Apa itu felicity condition? Felicity condition adalah kondisi di mana kata-kata bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, jika felicity condition terpenuhi, maka ungkapan tersebut bisa berubah dari locution ke illocution, terus kemudian ke perlocution. Apa felicity condition itu ada apa aja sih? Pertama adalah ungkapan tersebut atau prosedurnya, ungkapan dan prosedurnya
itu secara konvensional, secara kesepakatan memang bisa dimaknai demikian dan bisa berdampak demikian. Ambil contoh tadi kata what time is it. Apakah ungkapan what time is it itu secara konvensional, secara kesepakatan bisa ditunjukkan untuk mengungkapkan rasa jengkel, atau bisa juga digunakan untuk memerintah supaya tidak telat lagi. Nah, bayangkan kalau misalnya contoh tadi misalnya kata jam berapa sekarang kita ganti dengan semangkanya manis. Oke. Nah, kita tahu semangkanya manis itu tidak bisa bermakna bahwa dosennya lagi kesal atau jangan terlambat lagi. Tidak bisa. Tapi kata jam berapa sekarang itu secara konvensional, secara kesepakatan bisa bermakna menunjukkan rasa kesal, atau bisa juga untuk perintah agar tidak terlambat lagi. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya kondisi keadaan, oke, di mana ucapan itu diproduksi dan orang yang mengucapkan itu juga harus sesuai. Nah, dalam konteks tadi dosen dan mahasiswa tadi, keadaannya adalah di tengah-tengah kuliah yang sudah berjalan 40 menit. Oke, jadi ungkapan jam berapa sekarang itu diucapkan di tengah-tengah perkuliahan yang sudah berjalan 40 menit dan kemudian ada seorang mahasiswa yang baru datang. Dan orangnya yang mengucapkan adalah dosen terhadap mahasiswanya. Nah, jadi dari contoh ini tadi dari penjelasan ini, maka ungkapan what time is it yang diucapkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya yang terlambat 40 menit itu memenuhi felicity condition ini, memenuhi kondisi-kondisi di mana ungkapan jam berapa sekarang itu bisa mempunyai elocution dan perlocution. Selanjutnya, felicity condition juga bahwa ungkapan tersebut harus dilakukan, harus diucapkan dengan prosedur yang benar dan lengkap. Nah, saya berusaha untuk memberikan contoh lainnya, misalnya kalau di dalam tradisi barat itu kan kalau misalnya menikah, misalnya sekarang saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Nah, itu harus seperti itu. Atau kalau dalam misalnya tradisi kita di Indonesia misalnya ada ungkapan saya nikahkan dan kawinkan engkau bla 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 dengan anak saya bla 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 dengan mas kawin sekian sekian sekian. Nah, itu harus ungkapannya harus dengan menggunakan kalimat tersebut atau dengan kalimat yang semakna. Jadi harus correctly, benar-benar seperti itu dan lengkap. Oke. Ada ungkapannya apa, nikah dan kawin, ke siapa dengan siapa, dengan mas kawin berapa. Nah, itu harus dilaksanakan, diucapkan secara benar dan lengkap. Nah, selanjutnya ada bahwa orang-orang yang terlibat itu harus, orang-orang yang terlibat dalam percakapan itu ya, itu harus mempunyai persamaan pikiran, perasaan, dan niat. Nah, kesamaan-kesamaan tersebut itu harus ada di antara kedua orang yang di antara orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Oke, kayak misalnya contoh tadi misalnya pernikahan. Oke, misalnya yang dinikahkan adalah si A. Oke, tetapi kemudian walinya mengucapkan ke orang yang salah. Oke, ya tentu saja itu tidak akan bisa. Oke, tidak akan bisa atau tidak memenuhi felicity condition. Atau misalnya Anda dengan teman itu melakukan taruhan misalnya. Kalau misalnya si ini menang harus bayar misalnya sekian sekian sekian. Nah, keduanya itu harus sepakat. Nah, ini tidak bisa kalau misalnya satu orang mengucapkan taruhan tapi yang B-nya itu tidak menyepakati, maka dia tidak akan memenuhi felicity condition tadi. Ya, jadi speech act itu kira-kira seperti itu.